Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video vlog Deep Hood yang ke-21. Apa itu vlog Deep Hood? Jadi Deep Hood itu adalah brand baru saya yang saya buat 21 minggu ke belakang. Dan saya bikin vlognya tiap hari tiap minggu, tiap Rabu jam 19.30 insya Allah. Kenapa saya buat ini? Ini sebagai ajang pembuktian buat saya pribadi sama ke teman-teman juga, dan ternyata apa yang saya omongin di YouTube ini banyak yang ngaco, banyak yang susah sekali diterapkan untuk toko baru, makanya saya bikin brand baru. Dan tujuan paling penting adalah kita bisa berkembang bersama. Nanti kalau suatu saat Deep Hood ini udah 1000 order per hari, kita bisa napak tilas, entah itu vlog ke 100, vlog ke 200, wallahu alam. Oke, kita mulai. Jadi judulnya hari ini adalah yang lain rame, kenapa saya enggak? Ini saya sedih. Ini 3.15 kemarin yang lain rame, saya enggak, subhanallah. Jujur ini saya baru ngalamin loh. Saya dulu pernah ada kawan yang kok dia enggak rame ya di tanggal kembar, kok aneh banget. Jujur ini saya baru ngalamin di brand baru ini, karena di brand saya yang lain yang baju Yuli itu kalau Shopee-nya lagi rame ya saya juga rame, Lazada-nya lagi rame saya juga rame, Tokopedia-nya lagi rame saya juga rame. Nah, kali ini di brand Deep Hood ini, di brand baru ini 3.15 kemarin yang baju Yuli itu luar biasa, alhamdulillah. Ya luar biasa lah, alhamdulillah. Tapi yang Deep Hood ini aduh sunyi, senyap, ada sih tapi ya sedih lah. Sini baru ngalamin di kala yang lain rame saya sepi. Gimana kalau Anda tuliskan di kolom komentar. Mayoritas sih saya lihat memang lagi rame ya, cuman brand baru ini ya ya Allah. Oke, sebelumnya saya mulai dulu dengan evaluasi mingguan. Jadi evaluasi mingguannya kayak gini teman-teman. Ini teman-teman harus punya ya sheet seperti ini, harus tahu dalam satu tabel penjualan tuh kalau turun berapa, naiknya kenapa dan seterusnya. Jadi tabelnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada tanggal akhirnya, lalu ternyata penjualan saya ini baru Shopee ya. Penjualan Shopee saya di minggu lalu, di minggu yang akhir tanggalnya tanggal 12 turun. Lalu total pesanan juga turun, tapi penjualan per pesanannya atau basket size-nya naik. Padahal pengunjungnya sama. Jadi pengunjungnya itu dari 5.400 ke 5.100 itu saya anggap nggak turun, alias sama, tapi penjualannya turun. Jangan langsung salahkan pasar, cari dulu masalahnya di mana. Oh ternyata conversion rate-nya juga turun dari 2,77 jadi 1,66. Nah harus dicari masalahnya apa. Nah, padahal Shopee Ads klik saya tuh naik. Jadi ini kata kunci ya, Shopee Ads kata kunci dari yang minggu sebelumnya 390 jadi 461. Tapi omsetnya turun drastis, turun setengahnya omset Shopee-nya. Ini bikin pusing juga. Biayanya malah naik, omsetnya turun. Nah, cuman ada kabar gembiranya, Shopee Ads produk serupa saya, ini jumlah kliknya mulai konsisten nih, naik dari 500 jadi 1.700 jadi 2.000 karena saya ngiklanin produk yang saya bakar uang, yang saya jual murah sekali. Ya alhamdulillah ternyata omsetnya juga lumayan lebih baik daripada iklan kata kunci. Nah, biasanya sepengalaman saya jika iklan produk serupanya udah oke, kata kunci pasti oke, organik juga oke. Makanya ini saya mau ulik-ulik lagi, berarti ada yang salah di pencarian organik saya. Jangan-jangan ini kebanyakan adalah produk bakar uang tadi, di mana produk bakar uang ya nggak akan saya pasangin iklan kata kunci ya, karena nanti bisa banyak banget orang yang beli. Cukup di produk serupa dengan bid Rp150, hasilnya seperti ini perlu saya cek lebih lanjut. Cuman ini hasil menggembirakan, sehingga saya evaluasi pengunjung tetap tapi nggak convert, pada nggak mau beli. Ada apa nih masalahnya, ini harus saya cari masalahnya di mana. Lalu Shopee Ads produk serupa good, alhamdulillah. Next actionnya saya memutuskan untuk Shopee Ads kata kuncinya main defense dulu. Jadi cari produk-produk yang ternyata memang nggak oke. Saya akan main mungkin saya matiin karena pasti nggak memenuhi kaidah max CPC, karena ya nggak laku, karena conversion rate-nya pasti rendah. Nanti teman-teman cek aja video saya yang lain yang tentang menentukan biaya iklan per klik. Jangan asal ya menentukan biaya iklan per klik, itu aneh saya. Ada orang yang asal boleh cobain, coba-coba tuh boleh, tapi di awal aja, setelah itu dihitung dan seterusnya. Kalau coba-coba lagi, terus pakai feeling. Sekarang naikin deh, nanti turunin deh. Nah, itu nggak gitu, harus dihitung, karena kita penjual online saat ini adalah penjual yang pakai data. Beda kalau dulu zaman offline, itu siapa yang datang nggak tahu, berapa yang datang nggak tahu, yang ngurus uang nggak tahu. Nah, penjual online harus pakai data, harus mau ngitung. Minimal teman-teman bikin sheet kayak gini ya, karena ini penting sekali untuk evaluasi mingguan.
Jadi setidaknya tahu penyakitnya di mana, walaupun belum tahu obatnya di mana. Saya juga ini obatnya saya nggak tahu obatnya apa. Cuman penyakitnya saya udah tahu. Penjualan turun karena konversinya turun, padahal pengunjungnya sama. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah bestseller baru, saya nemu bestseller baru yang sebelumnya bestsellernya adalah celana, saya nemu bestseller baru namanya bantal. Ini qadarullah, sebenarnya bantal ini adalah produk limbah ya, yang produk limbah dari baju Yuli yang saya jualin asalnya saya bakar uang, jual Rp500, 1.000 perak dan seterusnya. Tapi yang bantal ini nggak saya bakar uang, saya jual dengan harga masih profit dikit lah. Ini mepet-mepet, ini sebenarnya HPP-nya cuma 3.000 lah, 3.000 plus packingnya 2.000, jadi saya dapat profit 2.500 dari sini dan ternyata alhamdulillah qadarullah laku. Nah, jadi jual bantal bantal duduk seperti ini teman-teman dan sekarang habis, alhamdulillah habis karena kesedot stoknya oleh baju Yuli karena baju Yuli lagi rame banget di 315. Dan ini bantal kucing juga laku alhamdulillah. Jadi ada beberapa produk limbah, produk yang dari sisa-sisa kain ya. Kalau yang fashion tuh pasti tahu bahwa ada sisa-sisa kain hasil potongan itu bisa dijadikan produk. Ini produk limbah yang saya jual bakar uang dengan harga Rp100. Ini juga ini bakar uang, ini bakar uang. Sarung tisu bakar uang, tas gantung bakar uang. Nah, bantal lesehan ini nggak bakar uang, jual harga berprofit. Kain lap majun ini juga bakar uang, bantal alas tidur kucing ini juga yang ini nggak bakar uang alias jual harga profit. Nah, ini jual 11.500. Jadi alhamdulillah saya nemu 2 bestseller baru, yang bantal sama bantal kucing mengalahkan bestseller lama yang celana sirwal. Nah, ya itu alhamdulillah. Nanti ke depannya apakah Deepfood, apakah lanjutkan celana, saya nggak tahu. Apakah mau fokus bantal, saya nggak tahu ya. Nggak apa-apa atau brand Deepfood berubah menjadi brand baju koko menjadi brand bantal ya nggak masalah juga sih menurut saya, asalkan laku aja. Jadi itu namanya kalau bahasa kerennya itu pivot. Nah, jadi saya ada perencana untuk pivot, tapi mungkin nggak dalam waktu dekat ya, mungkin habis Lebaran. Karena sebelum Lebaran ini saya mau ngabisin stok koko sama celana. Harapan saya habis semua deh. Saya sudah itu nggak akan balik modal, tapi harapan saya habis semua. Amin. Lalu kita maju ke, nah ini mah curhat sebetulnya. Jadi kenapa 315 saya ini nggak up? Yang data yang tadi saya tunjukkan itu belum masuk angka 315 ya, karena ini minggu lalu di tanggal 12 akhir minggunya. Nah, kalau di 315 kenapa saya nggak up? Aduh, saya juga heran kenapa ya. Jadi ini data 315 saya, pengunjungnya tuh cuma 961. Di 33 pengunjungnya 1.500. 12-12 lebih dari ini. Kalau 12-12 ya. Tapi ini 315, aduh sedihnya. Jujur saya nggak tahu kenapa. Tapi saya udah tahu penyakitnya kan. Obatnya sekali lagi kalau penyakitnya tahu, obatnya belakangan ya nggak apa-apa, itu lebih baik daripada menduga-duga. Saya tahu penyakitnya adalah pengunjung saya turun dari 1.500 jadi 961 dibanding 33. Padahal tingkat konversinya naik sehingga mengakibatkan meski tingkat konversinya naik, penjualan cuma 100.000. Ini kan nutup iklan aja berapa. Lalu kalau di 33 alhamdulillah dapat 800.000 hari itu, alhamdulillah. Jadi pengunjungnya turun, kenapa saya nggak tahu. Basket size-nya juga turun, yang tadinya di 33 itu pesannya 97 sekitar 10 ribuan ya, 10 ribuan. Karena ada produk bakar uang. Tapi di 315 ini naik, maaf basket size naik, cuman penjualan yang turun. Maaf, basket size nggak turun tapi penjualan omset ya yang turun. Kenapa turun saya nggak tahu, tapi CR-nya naik ya alhamdulillah. Kenapa ini saya belum tahu. Saya masih bingung cari solusinya gimana. Karena memang vlog ini murni sharing aja perjalanannya. Karena tujuan utamanya adalah biar enak napak tilasnya. Apa yang saya salah, apa yang saya nggak benar, silakan teman-teman lakukan. Kalau yang salah ya jangan dilakukan. Ya kalau syukur-syukur nanti misalkan di vlog 100 saya udah 100 pesanan per hari. Teman-teman enak yang apalagi seller baru. Ya udah tinggal napak tilas aja, dan saran saya napak tilasnya jangan dari nol ya. Jangan dari vlog pertama tapi dari vlog terakhir ke belakang. Karena kan yang penting tuh praktek. Kalau dari vlog pertama itu banyak salahnya teman-teman. Tapi kalau dari vlog yang akhir, ketemu teori baru, ketemu ini baru, bisa praktek dulu, terus mundur ke belakang, dan seterusnya. Jadi itu saran saya buat subscriber baru, napak tilas dari depan, bukan dari awal.
Oke, sekian aja vlog di Put ini. Tunggu minggu depan apa yang terjadi. Apakah saya akan fokus aja jualan bantal gitu, bantal leher, boneka dan sebagainya, atau nanti kita lihat. Yang jelas nggak akan sebelum Lebaran 2022 ini. Sekian, jangan lupa subscribe. Pertanyaan jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Buat teman-teman yang merasakan hal yang sama, 315 ternyata nggak rame, nggak seramai orang lain. Ayo curhat di bawah. Saya juga pengen tahu masalah Anda apa, pengunjungnya gimana, conversion rate-nya gimana. Jadi kita bisa berkembang bersama lagi dalam diskusi di komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.